Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk pemakalah kita di sesi pertama yang berbicara tentang praktek filantropi di negara-negara non-Muslim. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang filantropi, minggu lalu saya sudah jelaskan kalau dibuat kira-kira tiga negara yang saya bilang kemarin, tiga bentuk negara. Pertama adalah negara Islam, yang konstitusinya mengatur negara adalah Islam, contoh Saudi, Arabia, Pakistan, dan banyak lagi negara lain. Maka pendapatan negara itu dibangun dari zakat dan bukan pajak. Lalu ada negara muslim, bukan ketenegaraannya berdasarkan Islam, contoh Indonesia. Nah, itu tujuannya apa, Pak Endra? Untuk meningkatkan pendapatan negara. Bagaimana caranya kok, Pak Endra, pendapatan negara? Iya, ya. Kalau kemudian orang-orang miskin itu, orang-orang susah itu kemudian mendapatkan dana dari zakat, dari hasil pemanfaatan wakaf, maka secara otomatis dia bisa melakukan konsumsi. Nah, kalau konsumsinya naik, maka produksinya akan naik. Kalau produksinya naik, maka secara otomatis tenaga pekerja yang akan lebih banyak dibutuhkan, maka pajaknya yang dibutuhkan juga akan lebih, pajak yang dibayarkan juga akan banyak. Maka negara akan punya pendapatan yang Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian yang kita bicarakan di hari ini adalah negara non-Muslim. Mayoritas non-Muslim, tapi ada Muslimnya. Contoh ada Singapura, ada Inggris, ada Amerika, dan banyak lagi. Nah, filantropi di negara non-Muslim ini adalah merupakan social income, ya. Jadi merupakan pendapatan sosial untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau yang satu tadi untuk meningkatkan ekonomi negara, kalau ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi sangat unik kira-kira. Kenapa dibiarkan? Ya bagi pemerintah dibiarkan aja, ya dibantu bahkan welcome selamat datang dibentangkan karpet merah untuk pengembangan aset wakaf di Singapura. Wah, itu Masya Allah luar biasa dasarnya. Nah, kalau begitu kita akan lihat sebenarnya pertama kasus contoh Singapura. Muslim di Singapura ini hanya sekitar 7,85% ya. Ini berdasarkan sensus 2015 di Singapura. Jadi 7,85%. Jadi sangat sedikit, tidak sampai di bawah 10% kira-kira jumlah penduduknya. Nah, ada MUIS ya. Ada MUIS itu adalah Majelis Ulama Islam Singapura yang bertugas mengurus filantropi Muslim dan semua kehidupan masyarakat Muslim di Singapura itu diatur oleh MUIS. Bagaimana mau hajinya, bagaimana mau zakatnya dan berbagai macamnya. Lalu yang ketiga, aset wakaf itu tercatat pertama kali di Singapura pada tahun 1820. Jadi kalau dikatakan wakaf di Singapura baru, tidak. Wakaf di Singapura jauh sekali, jauh 1820 sudah ada wakaf. Saat itu datang seorang pedagang dari Palembang keturunan Hadramaut. Dikit-dikit lagi orang Indonesia ya. Jadi semua orang Indonesia itu Masya Allah punya peran. Ya, tabung haji Malaysia itu yang punya peran juga orang Indonesia ya. Jadi Masya Allah idenya Masya Allah tabung haji Malaysia, Singapura, wakaf, ya semuanya peran orang-orang hebat Indonesia. Nah datang seorang pedagang dari Palembang, keturunan Hadramaut, Yaman, bernama Syed Sarif Omar bin Al Junaid. Beliau yang kemudian membangun masjid tertua di Singapura, yaitu Masjid Omar di Kampung Melaka. Selain itu, Syed Omar juga membangun sebuah masjid di Bangkolin Street, ya, yang selanjutnya juga diwakafkan untuk kepentingan umum. Hingga saat ini aset wakaf tersebut berada dalam pengelolaan waris, ya ini dikatakan Pak Iwan tadi, waris investment. Jadi sebuah lembaga profesional yang dibentuk pada tahun 2001 ya dan 100% dimiliki oleh MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura. Nah, lalu yang menarik, kok menarik, ini fotonya Pak Endra ya. Nah, ini namanya masjid, kalau Bapak Ibu sekalian ke Singapura, saran Pak Endra pergilah ke masjid ini. Masjid apa namanya nih Pak Iwan? Pak Iwan tahu? Atau Bapak Ibu sekalian ke masjid Masjid Sultan ya. Nah, ini Masjid Sultan di tengah-tengah kota Singapura. Ya bisa naik MRT dan berbagai macamnya. Nah di sini ini Masya Allah luar biasa. Ini namanya Kampung Arab ya. Kalau di Kampung Arab ya di Bugis ya. Jadi di sini banyak orang-orang Melayu dan ini Masya Allah luar biasa di masjid ini. Nah ini saya bilang tadi Bangkolin tadi ya. Ini namanya di Bangkolin Street ya. Ini Masjid Bangkolin. Di dalamnya masjidnya gini nih luas ya. Saya banyak foto di sana. Nah di atasnya ini apartemen. Di dalamnya itu adalah pusat perbelanjaan. Jadi Masya Allah luar biasa. Ini yang dikenal tadi wakafnya Omar tadi. Jadi Masya Allah ini luar biasa dahsyatnya ya. Jadi ini contoh ya kira-kira di mana fungsi masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga berfungsi sebagai tempat bisa menghasilkan pendapatan dari ekonomi dan berbagai macamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini data ini saya ambil dari Prof Radit ya, yang pernah presentasi dulu di ITB Ahmad Dahlan tahun yang lalu, bukan tahun ini. Tahun ini kemarin kan dari Malaysia. Kalau tahun lalu kan Prof Radit ya. Masih ingat mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ikut seminarnya kuliah umumnya Prof Radit.
Nah, Prof. Radit pernah menyampaikan sama kita di ITB Ahmad Dahlan di seminar pada saat itu bukan menggunakan Zoom ya, seminar masih terbuka. Nah, di situ dikatakan bahwa di Singapura itu ada satu kewajiban ya bagi pegawai yang pendapatannya ya $1.000 ya, berapa $1.000 Singapura nih ya, sekitar 9 juta, itu harus berwakaf per bulannya $1. Banyak nggak $1 itu? Dikit. Sekarang $1 sudah hampir 10.000 lebih ya. Terakhir saya Singapura 10.000 lebih, 10.000. Berapa Pak Iwan sekarang? $1 Pak Iwan? 10.000 ya, lebih ya. Gitu. Ya, 10.000 Pak. Nah, 10.000. Sehingga saya terakhir kemarin saya 2019 terakhir. Ya, 10.000 lebih dikit. 10.000 ya. Nah, anggaplah 10.000. 10.000 itu dikit atau banyak? 10.000 kali 10.000 uangnya sudah 100 juta ya Pak Iwan ya. 100 juta. Ya. Nah, tuh bayangin tuh. Orang bilang $1. Yes, 10.000. Kali 10.000 uangnya sudah 100 juta, men. Keren tuh. Jadi Masya Allah luar biasa dahsyatnya ya. Nah, kalau punya pendapatan lebih banyak, $1,5 aja deh. Banyak lagi pendapatannya 27 juta, naik lagi $2,5. Nah, ribut nggak dia kira-kira? Di kita aja zakat disuruh pakai basna sudah ributnya setengah mati ya. Ini wakaf loh yang sunnah, bukan satu yang wajib. Tapi ini yang saya selalu katakan, al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil bin nizam. Jadi kebenaran itu kalau tidak terorganisir, dibiarin aja, yang nggak jadi apa-apa. Tapi coba lihat sekarang anak-anak muda sekarang yang mengkoordinir, namanya berkah box, nasi berkah. Kotak itu yang di Mas Randy itu seingat saya itu Masya Allah ya, luar biasa itu. Anak-anak muda setiap hari bisa memastikan orang bisa makan siang itu gratis. Dari mengumpulkan 10.000 loh. Ya, tapi Masya Allah, puluhan juta loh bisa dikumpulkan satu hari. Punya dapur di 3 provinsi. Jadi Masya Allah luar biasa loh Bapak Ibu sekalian. Nah ini lakukan oleh Singapura. Jadi tidak merecokin, tapi malah memberikan solusi loh. Nah jadi dihimpun, langsung dipotong ya oleh negara melalui ini. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah lalu kemudian kalau 1 bulan Pak Enda bagaimana pendapatannya? Jadi besar sekali ya pendapatan yang bisa dikumpulkan. Dan ini untuk apa? Ya untuk kepentingan umat Islam Singapura lagi. Jadi ini yang kita katakan kalau dalam bukunya Bu Amelia itu selalu mengatakan state, sebuah negara dan agama. Ya ini di situ ada peran agama, tokoh ulama, tapi di situ ada peran negara yang menguatkan. Yang kemudian terjadilah filantropi yang Masya Allah luar biasa. Filantropi yang sendirian tadi menjadi sebuah institusi yang kemudian di backup, diatur, dilindungi oleh sebuah negara. Jadi dia punya peran yang sangat besar. Dan ini yang terjadi di Singapura. Singapura minoritas Muslim tidak sampai 10%, semestinya kita yang 90% lebih, semestinya lebih hebat lagi mengelolanya. Atau mungkin karena banyak, mana sulit kira-kira. Tapi bagi saya tidak juga sih. Kita sudah punya potensi yang begitu besar, tinggal kemudian mengelolanya dengan lebih bagus. Oke, kita lihat lagi ya, Inggris. Inggris ini menjadi sangat menarik. Di Inggris itu ada namanya Islamic Relief, adalah sebuah lembaga. Ini logonya ya. Jadi kalau Bapak Ibu cari di searching di Google nanti, nah ini Islamic Relief nih ya. Nah ini logonya ini. Dan ini ketika Aceh terjadi tsunami, yang pertama sekali membantu lembaga dunia adalah Islamic Relief. Masya Allah luar biasa ya. Nah hari ini Turki, kita doakan mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Hari ini Turki juga gempa. Saya pikir Islamic Relief juga hadir cepat di Turki dan banyak negara-negara yang terjadi krisis. Nah, Islamic Relief adalah lembaga bantuan internasional yang memberikan bantuan kemanusiaan dan program pembangunan di lebih dari 40 negara. Melayani komunitas yang membutuhkan tanpa memandang ras, afiliasi politik, jenis kelamin, dan kepercayaan. Jadi Masya Allah tidak pernah melihat rasnya. Anda mau Islam, non-Muslim, jadi Masya Allah luar biasa. Didirikan pada tahun 1984 ya di Inggris. Ia memiliki kantor pusat di internasional ya di Inggris ini. Lalu kemudian dari jaringan kantor nasional, mitra terafiliasi, cabang terdaftar dan kantor lapangan yang mencakup 50 negara. Pendapatan pada tahun 2018 128 juta. Juta apa nih Pak Wandi? Juta pound sterling ya. Ya, dan merupakan lembaga bantuan internasional independen terbesar yang terinspirasi oleh nilai-nilai kemanusiaan Islam. Jadi Masya Allah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, area kerja utamanya Islamic Relief adalah bantuan kemanusiaan dan kesiapsiagaan bencana, program pembangunan yang meningkatkan akses ke mata pencarian berkelanjutan, perawatan kesehatan, pendidikan, air, sanitasi, dan kebersihan, dan mengadvokasi atas nama mereka yang membutuhkan. Jadi selalu sama seperti yang kita bicarakan, filantropi itu setidaknya 3 ya. Pertama pendidikan, ekonomi,
lalu kemudian kesehatan, ya karena itu yang dikatakan oleh World Bank indikator sejahtera itu. Meskipun ada yang lainnya, kira-kira di sini ada bantuan kemanusiaan dan berbagai macamnya. Jadi inilah yang dilakukan oleh Islamic Relief. Mungkin Bapak Ibu baru kali ini juga mendengar nama Islamic Relief, boleh jadi. Karena Masya Allah luar biasa, perannya Masya Allah luar biasa di dunia. Nah, lalu kemudian di Amerika Serikat, ini yang Bapak Ibu bicarakan tadi, umat Islam di Amerika Serikat itu merupakan minoritas. Ya, Pew Research mengatakan tahun 2007 populasinya hanya sekitar 2 sampai 7 juta jiwa atau sekitar 0,6% ya. Jadi sedikit sekali, tidak sampai 1% ya kira-kira gitu. Nah, gerakan filantropi berbasis agama atau keimanan atau ini memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan filantropi di Amerika. Filantropi Islam ini di Amerika awalnya bersifat individu, ya. Saya selalu katakan di mana ada Muslim, di situ jelas ada gerakan filantropi, gerakan membantu, peduli, iba, kasihan, ya, meringankan beban orang lain dan berbagai macamnya. Tapi ketika ada sholat Jumat, di situ dia sudah menjadi sebuah komunitas. Jadi menarik ya. Muslim itu dimanapun dia berada, kalau ada sholat Jumat, dia sudah menjadi sebuah komunitas. Nah, kalau sudah jadi komunitas, maka filantropi akan bergeser menjadi filantropi dari masjid. Di situ ada penghimpunan dana, amal, dan berbagai macamnya. Buat apa? Untuk membantu pendidikan. Untuk apa? Untuk membantu etnis-etnis tertentu yang termarginalkan. Untuk apa lagi? Dan berbagai macamnya. Jadi di sini uniknya, di mana saja umat Islam di seluruh dunia ini, awalnya dari gerakan individu, tapi kalau sudah ada Jumatan, dia butuh sholat Jumat. Nah, kalau sudah butuh sholat Jumat, dia butuh untuk pembangunan masjid, butuh kebersamaan dan berbagai macamnya. Dan itu juga yang terjadi di Amerika. Tapi memang di Amerika ini karena kasus 11 September, maka gerakan ini banyak dimata-matai bagi saya kira-kira gitu. Padahal tujuannya Masya Allah luar biasa, membantu sesama dan berbagai macamnya. Lalu kita kenal ada CAP yang minggu lalu kita bicarakan di Kuwait. Nah, Kuwait Awqaf Public Foundation ini salah satu adalah tujuannya adalah memberikan bantuan dari hasil pengelolaan wakaf di Kuwait ya untuk beberapa negara termasuk negara-negara di non-muslim ya, artinya negara non-muslim yang ada muslimnya. Nah, maka dia memberikan sejumlah wakafnya untuk apa? Pembangunan lahan yang dimiliki oleh Islamic Culture Center of New York. Jadi gedung ini 80%-nya disewakan untuk keperluan komersil, sedangkan 20%-nya disediakan untuk kepentingan orang tidak mampu. Dari hasil komersial ini kemudian dimanfaatkan untuk amal, untuk filantropi, dan berbagai macamnya. Jadi kalau ditanyakan tadi, mana lebih banyak bagi saya, ya tentu karena jumlahnya sedikit, maka zakat akan sedikit juga jumlahnya akan bisa dihimpun. Maka yang paling banyak bagi saya adalah wakaf ini yang akan bisa dihimpun. Ya, jadi Masya Allah luar biasa. Nah, apalagi dibantu oleh negara-negara lain seperti CAP dan berbagai macam. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian satu hal yang unik ya. Mudah-mudahan suatu saat Bapak Ibu bisa melakukan riset. Saya berharap lahir dari ITB Ahmad Dahlan ini sosok-sosok nanti ilmuwan-ilmuwan yang ahli dalam bidang filantropi ini. Yang satu menggerakkan banyak orang untuk bisa berbagi dari apa yang ia miliki, tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi juga untuk kepentingan bersama. Nah, Bapak Ibu masih, apalagi yang muda-muda nih ya, yang muda-muda semangatlah bisa melakukan riset, tidak cukup hanya di Ciputat saja, nanti Ciputat lagi, kira-kira ke Chicago gitu kan, ke mana Turki atau apa, kira-kira. Saya pikir itu ya.